Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, gimana kabar panjenengan sedoyo? Semoga kabar panjenengan sedoyo baik-baik saja, sehat walafiat. Dan juga kalaupun menanam bawang merah saat ini, semoga tanamannya selalu aman. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mas Bos, kali ini kita ada di lahan bawang merah milik Tresno Tani yang saat ini berusia 7 HST atau tepat 1 minggu, di mana ini tanamnya di hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Sekarang juga Jumat lagi, ini tadi pagi alhamdulillah diguyur hujan yang sejatinya tadi Tresno Tani mau melakukan penyiraman. Alhamdulillah sudah disiram oleh Sang Maha Pemberi, sehingga kita tidak melakukan penyiraman lagi. Kita maksimalkan waktu yang ada dengan melakukan penembokan atau pemopokan bedengan. Di sini tekstur tanahnya sekali lagi saya kasihkan info bahwasannya tanahnya itu keras Mas Bos. Untuk tembok saja itu Kanjeng Romo memakai cangkul, dan nanti ada teknik yang lainnya lagi untuk melunakkan got yang lumpurnya keras. Di sini itu kalau 1 hari saja tanah ini tidak terairi air atau tidak ada kubangan air seperti ini, sehari saja itu tanahnya sudah kering, dan tangan kita atau jari kita itu sudah tidak kuat untuk menyengkram atau mentakur atau mengambil lumpur tersebut lalu kita naikkan ke baan atau bedengan kita. Jadi itu suatu kelemahan atau kekurangan di lahan ini. Di sisi lain, di saat musim kemarau juga ada kekurangan, yaitu sistem pengairan kita harus hampir setiap hari kita melakukan penyiraman, dan juga kanan kiri itu tanaman padi jadi rawan hama, bukan rawan penyakit, rawan hama terutama ulat karena kapernya sangat banyak di saat musim kemarau. Oke, di saat musim penghujan kita seperti ini kita nanti melakukan penembokan dengan cara teknik seperti Kanjeng Romo itu. Kita pakai cangkul, kemudian nanti juga bisa kita manfaatkan kaki kita untuk melunakkan lumpur ini. Nanti bagaimana cara melunakkannya mungkin di akhir video nanti akan coba Tresno Tani praktekkan. Oke, ini usia tanaman adalah 7 hari atau tepat seminggu. Ini sudah alhamdulillah sudah bior, tumbuh bior Mas Bos. Seperti ini. Ini benihan yang dari Mas Gunardi, benihan Thailand, varietas Thailand, apitan atau usia dormansi sudah 4 bulan lebih. Itu ada 1 kuintal. Jadi 8 bak atau 8 bedengan lebih sedikit. Kemudian yang dari Mas Narji juga Thailand. Yang ini, yang lurusannya Tresno Tani ini sama ke sana juga jadi 8 bak. Kemudian yang paling ujung sana kita pakai 2 bak, itu kita pakai 3 bedengan, itu kita pakai benih varietas Bauji yang baru kita panen kemarin. Itu usia benih atau masa simpannya ada di 2 bulan. Itu kita peges sedikit, kita kasih jalan. Kemudian yang ini, yang di pinggir ini adalah benihan kecil-kecil dari Tresno Tani, juga dari apitan. Itu yang sortiran yang paling kecil, coba kita manfaatkan, dan alhamdulillah bisa tumbuh. Nanti untuk kedepannya proses perawatannya gimana, kita nanti tetap mengikuti tanaman itu dan selalu Tresno Tani update bagaimana kondisi tanamannya. Karena Tresno Tani itu niat daripada membuat konten atau membuat channel YouTube ini, pertama emang Tresno Tani membutuhkan sisi finansial atau keuangan yang mungkin nanti bisa kita cairkan dari YouTube, dari channel YouTube kita, yang bisa kita hasilkan dari channel YouTube. Kemudian yang kedua, niat Tresno Tani adalah menerapkan teori bertani yang berkelanjutan, yang tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu medit atau tidak terlalu irit. Jadi kita selalu mengakali lahan tanam kita dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi kita adaptasi ya Mas Bos ya, adaptif. Tidak selalu
terkekang oleh ilmu atau teori yang ada atau teori bakunya. Ya, teori baku tetap kita jadikan landasan teori atau dasaran kita untuk melakukan sesuatu, tetapi nanti tetap kita akan menganalisa sendiri sesuai dengan kebutuhan tanaman atau sesuai dengan karakteristik dari lahan kita. Di sini lahan Tresno Tani ini juga berbeda dengan orang-orang yang ada di sentral, terutama di wilayah Rejoso, Wilangan, dan juga Bagor yang bagian barat. Ini Tresno Tani Bagor yang bagian tenggara, paling tenggara, itu yang sebelah selatan itu sudah berbatasan dengan Kecamatan Brebek, yang di sebelah timur sudah berbatasan dengan Kecamatan Kota, yaitu Kecamatan Nganjuk. Jadi ini tekstur tanahnya berbeda dengan yang ada di Bagor Kulon atau di Manaran ataupun di Kerep dan lain sebagainya, ataupun yang ada di Rejoso, Wilangan, dan juga Gondang. Ini di sini beda, jadi saya tekankan untuk penerapannya kita juga harus adaptasi sendiri, harus melakukan pengamatan sendiri atau melakukan analisa sendiri. Ya, teori baku tetap kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penanaman bawang merah, tetapi di lapangan kita nanti tetap akan memodifikasi teori tersebut sehingga tetap bisa kita lakukan di lahan tanam kita. Jadi seperti itu. Untuk obat-obatan Tresno Tani juga melakukan pengobatan yang ekonomis, tidak terlalu irit dan juga tidak terlalu boros, karena kalau terlalu boros, kalau kita panen di harga kisaran 15-an atau kisaran belasan ribu, kita akan kalah di modal, jadi kita tidak akan dapat untung. Tetapi kalau kita bisa seekonomis mungkin atau seefektif mungkin, kita insya Allah masih bisa mendapatkan untung. Untuk pupuk ini Tresno Tani juga cukup irit, ya walaupun lahannya lumayan luas. Tresno Tani biasanya satu kali tanam itu tidak jauh dari setengah daripada berat benih. Ini berat benihnya ada 3 kuintal. Jadi yang milik Tresno Tani sendiri 1 kuintal, milik Mas Gunardi 1 kuintal, dan juga milik dari Mas Narji juga 1 kuintal. Oke, untuk kesalahan Tresno Tani dalam penyimpanan benih di Apitan kemarin, kita menaikkan 500 kg hingga kita cuma dapat 100 kg. Itu adalah suatu kesalahan, jadi jangan ditiru. Di saat kita menyimpan benih, kita harus selalu mengobat benih tersebut. Jangan kita biarkan loko-loko atau biarkan langsung menggantung di tempat penyimpanan benih, karena serangga ataupun patogen-patogen apapun itu bisa menyerang umbi atau bawang merah yang kita simpan, jadi nanti bisa gembos dimakan oleh serangga tersebut. Oke, ini kondisi tanamannya seperti ini. Oh ya Mas Bos, kita mengingatkan yang tadi kita lanjutkan ya. Untuk penerapan-penerapan yang Tresno Tani lakukan, itu tetap didasarkan pada teori bawang merah yang Tresno Tani pelajari, baik dari Mas Gusman, dari YouTube channel-channel YouTube yang lainnya. Tetapi Tresno Tani selalu mencerna teori tersebut dengan sebaik mungkin kita modifikasi sesuai dengan apa yang ada di lahan kita. Jadi tidak langsung kita pukul rata atau langsung kita ambil teori tersebut lalu kita terapkan di lahan kita. Jadi kita tetap melakukan evaluasi dan juga melakukan analisa sendiri. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung pukul sesuai dengan teori yang ada. Kita sebagai petani harus selalu menerapkan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan tanaman kita. Jadi untuk dulur-dulur yang mau tanam bawang merah dan melihat konten dari Tresno Tani, mohon dengan sangat untuk selalu adaptif atau adaptasi dengan lingkungan yang ada sesuai dengan kondisi atau situasi tanaman, kemudian kondisi dan juga situasi lahan panjenengan. Jadi jangan langsung ditiru 100% cara Tresno Tani. Kenapa Tresno Tani memakai pupuk yang sedikit? Ya karena tanahnya sudah subur. Kalau kita paksakan kita bisa bulir. Seperti itu Mas Bos. Dan itu pun juga alhamdulillah kita bisa setidaknya 8 kali dari berat benih saat panen untuk tonasenya.
Jadi itu sudah lebih dari cukup untuk mengarungi kehidupan kita ke depannya. Jadi kita tetap selalu mendapatkan untung. Di dalam perjalanan Tresno Tani, kita kalah itu di Apitan kemarin. Kita emang diserang ulat dan juga gerandong. Kita tidak bisa memungkiri itu, dan itu Tresno Tani sampaikan bahwasannya itu benih 1 kuintal lebih 25 kilo kalau nggak salah ingat, itu dapat 550 kg. Jadi hanya 1 dibanding 4,5 atau 1 dibanding 5 itu dapatnya. Dan kesalahannya lagi, kita menyimpan benihnya itu tidak kita obat. Jadi dari benih 550 kilo tinggal 100 kg. Oke, seperti itu ya Mas Bos ya. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada pada lahan kita. Jangan kita langsung meniru 100% karya ataupun teori ataupun perlakuan dari orang lain atau petani lain. Kita harus selalu adaptasi dengan lingkungan kita sendiri, dengan tanaman kita sendiri. Oke, seperti itu ya Mas Bos ya. Mungkin kalau dulur-dulur mau sharing ya, monggo, nanti tetap ada nomor WA di deskripsi dari channel Tresno Tani ini, bisa jenengan hubungi saja. Dan juga kalau mau pesan benih juga monggo, ini benih dari Mas Narji dan juga Mas Gunardi. Kalau mau pesan ya monggo, nanti saya linkkan ke beliaunya, karena Tresno Tani juga kali ini tidak menyimpan benih yang sangat banyak. Gudang Tresno Tani atau cuma ada di emperan atau di teras dari rumah Tresno Tani. Jadi cuma hanya menampung kisaran 2 ton saja, jadi nggak bisa lebih. Itu pun sudah uyel-uyelan Mas Bos. Oke, langsung saja kita mencoba untuk melihat kondisi tanaman kita. Di usia 1 minggu kondisi tanamannya seperti ini. Sudah tumbuh bior. Ini yang ini benih dari Mas Narji yang ini. Kemudian yang ada tanda ini, tanda ini yang ini benih punyanya Mas Gunardi. Ini sampai 8 bak ke utara. Kemudian yang benih dari Tresno Tani sendiri jadi 12 bak atau 12 bedengan lebih sedikit. Untuk penembokan di sini seperti ini Mas Bos. Nah, ini sebelumnya kan emang gotnya dangkal. Kita bisa menaikkan seperti ini. Ini tadi dengan cara kita iles-iles dulu. Dan ini ya, ini perawatannya di samping obat-obatan dan pupuk. Kita kalau ada telur ini kita ambil segini. Nah, kita gini. Alhamdulillahnya ini di saat buntas kita tidak menemui bulan purnama, jadi cuma ada beberapa kaper saja yang mungkin berseliweran. Kalau ini bulan purnama itu banyak biasanya, hampir setiap tanaman ada telurnya. Oke, untuk mengakali lahan yang keras seperti ini, tekstur tanahnya ini seperti ini, nanti kita kasihkan bukan tutorial ya, teknik ya. Oke, ini masih membetulkan tripodnya, karena ini tripod yang kurang bagus juga sebenarnya. Oke, langsung saja ya. Untuk mengakali tekstur tanah yang keras bisa memakai cangkul seperti yang dilakukan Kanjeng Romo seperti itu. Terus kemudian ada orang yang di belakang mengikuti, kemudian menembokkan ke bedengan, ke pinggir bedengan. Kalau Tresno Tani seperti ini, ada teknik lainnya.
Oke, untuk tekniknya seperti itu, kita bisa melihat seperti ini. Kondisinya seperti ini. Tanahnya bisa gembur di saat kita melakukan kita iles seperti kita membuat adonan untuk membuat batu bata. Kalau kita ini langsung ya, ini kita kasih contoh. Kalau langsung ya keras. Nah, ini perlu usaha yang keras. Dan ini pun nanti juga tidak bisa lengket maksimal karena ini juga kurang air. Nah, kalau ini masih ada becek-beceknya, ini lumayan enak. Nah, seperti ini. Kemudian yang tanahnya seperti ini, yang ledok seperti ini bisa kita isi dengan yang lumpur yang agak lunak, biar nanti tidak tergerus lagi, kembali ke got lagi. Yang seperti ini, yang seperti saluran air seperti ini nanti juga kita tambahi. Nah, biar nanti tidak terbawa arus kembali lagi ke got. Yang sudah kita tembokkan itu juga akan tergerus lagi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Untuk kedepannya ini Tresno Tani sudah mempersiapkan pupuk NPK 16-16-16 untuk nanti persiapan pemupukan susulan pertama. Mungkin sebelum lebaran atau setelah lebaran kita baru akan melakukan pemupukan. Jadi nanti di kisaran usia sebelum 10 hari ataupun nanti di usia sesudah 12 hari. Seperti itu ya Mas Bos ya. Untuk obat-obatan fungisida, ini Tresno Tani sudah mempersiapkan Tizen, Antrakol, kemudian Dakonil, ada Remazol P juga. Untuk nutrisi ada Ultradap, Bio2Grow dan juga MKP yang sudah ada di rumah. Bio2Grow-nya itu sisa yang kemarin, tanam kemarin itu ada sepertiga dari wadahnya, kemungkinan ada 330 ml. Oke, pesan dari Tresno Tani, maksimalkan segala sesuatu yang ada, jangan memaksakan diri, jangan termakan teori-teori baku. Kita harus selalu mengembangkan teori itu sesuai dengan keadaan yang ada pada lahan kita. Jadi kita sebagai petani itu harus inovatif, kemudian kita juga harus pintar menganalisa atau pandai menganalisa keadaan. Jadi jika ada problem, kita itu tidak stuck di situ saja. Kita masih bisa mengakali situasi yang ada pada lahan bawang merah kita. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Tresno Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.